Orang-orang menangis bukan hanya karena seorang pemain, tapi karena harapan mereka direnggut. Di Stadion Atletico Nacional, kursi nomor 2, nomor punggung Andres, tidak pernah digunakan lagi sejak saat itu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ali Amran Junior, di channel kecintaan, kesayangan, dan kegembiraan kita semua, yaitu AA Junior Channel. Oke guys, hari ini kita akan bercerita sebuah cerita kriminal tentang sebuah penghilangan nyawa terhadap seseorang pemain bola dan berposisikan back di sebuah tim bola di negara Kolombia yang bernasib buruk. Dan ini cerita adalah cerita lama di kisaran 1990-an awal. Dan maka itu, untuk menghormati cerita ini juga saya memakai baju bola kecintaan dan kesayangan, Semen Padang. Walaupun kembali ke Liga 2, nggak apa-apa. Yang penting selalu bersinar untuk Semen Padang dan semoga kembali ke divisi 1. Oh guys, judul yang kita angkat hari ini adalah tragedi back Kolombia setelah Piala Dunia. Check it out guys. Di dunia sepak bola, sebuah gol bisa menjadi penentu kemenangan. Tapi ada satu gol yang menjadikan penentu kehidupan atau kematian. Ini bukan kisah tentang kegagalan. Ini kisah tentang seorang pria yang hidup dengan kehormatan, bermain dengan hati, dan karena dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Namanya adalah Andres Escobar, bek tengah Kolombia, simbol harapan sebuah bangsa yang sedang berjuang keluar dari kegelapan. Dan malam itu, di Piala Dunia 1994, sebuah sentuhan kecil pada bola yang mengubah segalanya. Bukan hanya nasib pertandingan, tapi nasib hidupnya sendiri. Inilah kisah tentang bagaimana satu gol menjadi awal dari tragedi yang menguncang dunia ini. Untuk memahami tragedi Andres Escobar, kita harus kembali ke Kolombia awal 1990-an. Sebuah negara yang indah, tapi tercekik oleh kekerasan. Kartel narkoba menguasai kota-kota besar di sana. Medellin, tempat Andres lahir, adalah pusat kekuatan Pablo Escobar. Di sana uang haram mengalir seperti air sungai yang begitu deras. Polisi disuap, dan warga hidup di bawah tekanan dan ketakutan. Namun di tengah kekacauan itu, ada satu hal yang menyatukan rakyat Kolombia, yaitu si bundar sepak bola. Ketika tim nasional bermain, perang berhenti sejenak. Orang-orang keluar dari rumah, berkumpul dan berharap. Sepak bola menjadi pelarian dari kenyataan yang begitu brutal pada saat itu. Dan Andres Escobar menjadi wajah dari harapan itu. Andres bukan pemain biasa. Dia bukan tipe back yang bermain kasar atau emosi dan egois. Dia tenang, begitu elegan. Dia membaca permainan seperti seorang maestro membaca musik. Di klub Atletico Nacional, ia menjadi simbol disiplin. Pelatih dan rekan-rekannya menyebutnya El Caballero del Football, yaitu sang gentleman. Ia tidak pernah mengumpat, ia tidak pernah memprovokasi baik lawan dan teman. Ia bermain dengan cara yang membuat lawannya menghormatinya. Di luar lapangan, Andres adalah pria yang sederhana. Ia suka membaca, ia suka membantu anak-anak miskin bermain bola. Ia percaya bahwa sepak bola bisa mengubah kehidupan. Dan ia percaya bahwa Kolombia bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Kolombia datang ke Piala Dunia 1994
bukan sebagai tim kecil. Mereka datang sebagai ancaman bagi tim-tim besar lainnya ketika itu. Kemenangan 5-0 atas Argentina di Buenos Aires membuat dunia terkejut. Para analis menyebut Kolombia sebagai tim paling berbahaya di Amerika Selatan. Pemain-pemainnya bersinar, contohnya Carlos Valderrama dengan rambut emasnya, Faustino Asprilla dengan kecepatan dan gaya liarnya, dan Andres Escobar sebagai benteng pertahanan yang begitu kokoh seperti benteng pertahanan perang. Namun di balik euforia itu, ada tekanan yang tak terlihat. Taruhan ilegal bernilai jutaan dolar. Kartel yang menganggap sepak bola sebagai bisnis mereka. Dan kartel menganggap bola adalah suatu cara untuk membuat duit begitu cepat dan ancaman terhadap pemain jika mereka tidak. Kolombia datang ke Piala Dunia bukan hanya membawa harapan bangsa, tapi juga membawa beban dunia kriminal. 30 Juni 1994, Kolombia menghadapi Amerika Serikat. Pertandingan yang harusnya dimenangkan. Stadion Rose Bowl dipenuhi lebih dari 90.000 penonton. Suasana begitu tegang, Kolombia tertinggal tekanan. Menit ke-35, sebuah umpan silang datang dari sisi kanan. Andres bergerak cepat untuk menghalau bola tersebut. Ia mengulurkan kaki, bola membentur bagian dalam sepatunya. Dan dalam sekejap, bola itu meluncur masuk ke gawang sendiri. Penonton Amerika bersorak, tapi penonton Kolombia diam 1000 bahasa. Dan Andres menunduk. Ia tidak memukul tanah, ia tidak berteriak, ia hanya berdiri dan menerima kenyataan. Gol itu bukan kesalahan fatal, itu adalah kecelakaan, tapi dunia tidak selalu menerima kenyataan dengan bijak. Kolombia kalah 2-1 dan tersingkir dari Piala Dunia tersebut. Media Kolombia marah, fans marah, dan yang paling berbahaya, para bandar taruhan kehilangan jutaan dolar. Ancaman mulai berdatangan, telepon, surat, dan pesan anonim. Namun Andres tetap tenang. Ia menulis artikel berjudul "Jangan biarkan kekerasan mengalahkan kita." Ia percaya bahwa sepak bola harus membawa kedamaian. Ia tidak tahu bahwa kata-kata itu akan menjadi pesan terakhirnya kepada dunia dan kepada semua yang mendengarkan itu. 2 Juli 1994, Andres kembali ke Medellin. Ia keluar makan malam bersama teman-temannya. Ia ingin menenangkan diri setelah tekanan Piala Dunia. Di sebuah bar, sekelompok pria mabuk mulai mengejek-ngejek. "Hei, gol!" Dan banyak lagi ejek-ejekan lain yang membuat tidak enak didengar. Andres tetap sopan. Ia tidak membalas, ia tidak marah, dan ia hanya ingin pulang pada malam itu. Pukul 3 pagi, Andres berjalan menuju mobilnya. Seorang pria mendekat. Ia berkata pelan kepada Andres, "Gracias por el autogol." Terima kasih untuk gol. Lalu terdengar suara tembakan. 1, 2, 3, 4, 5, dan berikutnya 6. Andres jatuh. Bek terbaik Kolombia tewas di tempat pada saat itu. Pelaku penembakan adalah Humberto Munoz Castro, sopir dari keluarga yang terhubung dengan kartel. Motifnya bukan hanya alkohol, bukan hanya kemarahan, tapi dunia kriminal yang menganggap sepak bola sebagai bisnis taruhan. Ia dihukum 43 tahun, tapi hanya menjalani 11 tahun saja. Keadilan memang tidak pernah benar-benar datang. 43 tahun menjadi 11 tahun. Rasa-rasa di kono. Sudahlah. Pemakaman Andres dihadiri lebih dari 120.000 orang. Orang-orang menangis,
bukan hanya karena seorang pemain tewas, tapi karena harapan mereka direnggut. Di Stadion Atletico Nacional, kursi nomor 2, nomor punggung Andres, tidak pernah digunakan lagi sejak saat itu. Ia menjadi legenda, bukan karena gol-golnya, tapi karena nilai-nilainya di balik cerita ini. Kematian Andres menjadi titik balik bagi sepak bola Kolombia. Kartel mulai kehilangan pengaruh, pemerintah mulai menata ulang sistem olahraga, dan dunia menyadari bahwa sepak bola bukan sekedar permainan. Andres mengajarkan bahwa kehormatan tidak mati, bahkan ketika tubuhnya direnggut, nilai-nilainya tetap hidup. Gol bukan kesalahan, itu adalah kecelakaan, tapi dunia yang penuh kekerasan menjadikannya alasan. Hari ini setiap kali Kolombia bermain, namanya Andres Escobar disebut dengan hormat, karena tragedi bukan hanya tentang kematian, tragedi adalah tentang harapan yang direnggut, dan Andres Escobar adalah harapan. Begitu miris guys, seorang pemain bola berakhir di tangan orang yang tidak bertanggung jawab, yaitu kartel di Kolombia pada saat itu. Dan ya guys, semoga cerita kami hari ini membuat kalian senang, membuat kalian enak mendengarnya. Dan ya guys, jangan lupa untuk mengomentari video-video kami, memberikan kami masukan baik dari cara pembawaan, edit, apa segala macam, dan judul-judul storytelling berikutnya. Jangan lupa ditinggalkan komen guys. Oke guys, terima kasih telah selalu mendengarkan kami di channel Ali Amang Junior Channel, AA Junior Channel. Dan kami akan kembali next time dengan cerita yang lebih menarik. Dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.